Kedua, saya sekap lagi diancam untuk mau mutilasi jadi 9. Mau Ya, dimutilasi jadi Yang ngomong siapa? 9. HBS-nya. HBS langsung. Iya, HBS-nya saya HBS. disulut pakai Ceritanya apa, teriak gak, Bang? Gue saya mutilasi apa gimana tuh Iya bentak? begitu, seperti itu. Gimana caranya, Bang? Saya akan mutilasi kamu jadi 9. Cepat kamu ngaku-ngaku. Oh, Saya ngaku. dituduh anggota PWI, padahal saya bukan. Oh, dituduh PWL. anggota Iya, PWI. betul. Tadi kan sempat disuruh. Apalagi kalau orangnya bonyok kayak saudara Banser kita di Kota Tangerang. Oh. Fotonya ada. Saudara kita dari Banser bonyok mukanya, betul? Betul. Ada yang robek mukanya. Kita sudah laporkan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari Banser. Tapi sampai sekarang belum ada dari Kapolres Tangerang memberikan press release bagaimana kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana beliau menanggapi tentang kasus penganiayaan yang terjadi kepada anggota Banser yang bernama Rida, yang mana pelakunya ini adalah si Bahar Smith, yang sampai sekarang Bahar Smith ini belum juga ditahan, walaupun sudah jadi tersangka tapi belum ditahan. Dan di video kali ini saya akan berbagi, ada juga dari anggota Banser yang meminta agar kasus Bahar ini segera di diproses secara tuntas gitu ya teman-teman. Dan korban Rida sudah menyatakan, ada pengakuan bahwasanya Rida ini dibekap, dianiaya, bahkan disundut gitu ya, sampai bonyok semua gitu, yang mana pelakunya ini adalah HBS gitu. Yuk, seperti apa videonya? Kita jangan lama-lama lagi, saksikan video berikut ini. Kedua, saya sekap lagi diancam untuk mau mutilasi jadi 9. Mau dimutilasi jadi Yang ngomong 9. HBS-nya. HBS langsung. Iya, HBS. saya disulut pakai. Ceritanya apa, teriak gak, Bang? Gue saya mutilasi apa gimana tuh Iya bentak? begitu, seperti itu. Gimana caranya, Bang? Saya akan mutilasi kamu jadi 9. Cepat kamu ngaku-ngaku. Oh, Saya ngaku. dituduh anggota PWI, padahal saya bukan. Oh, dituduh PWL. anggota Iya, betul. PWI. Tadi kan sempat disundut. Habis juga ikut sundut, Bang. Ya kalau yang nyundut sih saya nggak ngeliat karena udah parah saya, tapi ada yang nyundut saya. Cuman udah lemes ya. Udah parah. Abang, menurut abang pingsan atau Nggak sempat pingsan. merasa bener, wah saya akan mati nih, sempat ada rasa itu gak sih, Bang, takut itu? Ya saya hanya pasrah, saya bersalawat aja ke Allah, salawat, pasrah udah. Meskipun Pasrah, Iya, berselawat pasrah. kepada Allah ya teman-teman. Mapolres Metro Tangerang Kota memanas. Ratusan massa Banser NU geruduk kepolisian untuk kawal kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret nama Bahar bin Smith. Bukan tanpa alasan, Ketua PC Ansor Kota Tangerang Midiani mempertanyakan dilepaskannya 3 terduga pelaku. Mereka mendesak polisi segera menangkap kembali para pelaku demi menjaga kepercayaan publik dan menghindari prasangka liar. Di sisi lain, perkembangan kasus ini terus bergulir. Nama Habib Bahar bin Smith pun ikut dipanggil untuk memberikan keterangan. Namun kabarnya ia tak hadir dalam panggilan pertama. Dalam rangka siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di mana Ansor maupun Banser itu mendukung Polri, ya, mendoakan Polri untuk segera menindaklanjuti, memproses tuntas kasus pengeroyokan yang terjadi 4 bulan yang lalu, ya, di Cipondo, yang mana korbannya salah satu dari kader Banser. Dan alhamdulillah saya sampaikan di sini proses sudah berjalan, sudah di tahap penyidikan, bahkan sudah ada 3 tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan. Kemudian kemarin sudah kita menetapkan status tersangka atas nama ABH. Kemudian dipanggil hari Rabu kemarin, namun yang bersangkutan dengan koordinasi kuasa hukum tidak hadir dan melakukan penundaan, dan segera sudah kita terbitkan panggilan kedua terjadwalkan minggu depan hari Rabu 11 Februari 2026. Nah, mudah-mudahan proses penyidikan ini berjalan
lancar, dan kami pastikan Polri hadir, profesional, dan proses hukum ini berjalan dengan transparan. Kini publik menunggu langkah tegas kepolisian selanjutnya. Apakah hukum akan tegak lurus tanpa pandang bulu? Kita kawal terus kasus ini. Korban yang bernama Rida menceritakan kronologinya ya, bahwasanya si Rida ini mendatangi pengajian, ingin bersalaman kepada si Bahar ini, namun dihalangi oleh anak buahnya gitu ya, dan langsung diseret ke kamar, dan di situ disiksa, sampai dibekap di sundut rokok gitu ya teman-teman. Ini cerita yang mana teman-teman sudah menyaksikan barusan ya, dibekap, bahkan diancam mau dimutilasi jadi 9. Yang ngomong mau dimutilasi itu adalah HBS sendiri gitu ya. Kenapa kok mau dimutilasi? Disuruh mengaku karena diduga atau si Rida ini diduga adalah penyusup dari PWILS gitu ya. Jadi dituduh PWILS, dituduh anggota dari PWILS. Padahal si Rida ini bukan ya, bukan orang PWILS, dan beliau ini si Rida anggota dari Banser atau Ansor di Kota Tangerang ya, teman. Yuk, di video kali ini ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Batani menanggapi tentang penganiayaan terhadap anggota Banser yang bernama Rida ini ya, teman-teman. Setiap orang yang mengganggu keamanan dan ketertiban Tindak. Tidak boleh ada harta-harta masyarakat yang kemudian diambil tanpa hak oleh yang bukan haknya, dibiarkan. Tidak boleh ada yang menyenggol begitu, menyakiti orang, kemudian dibiarkan. Tidak boleh ada yang ngejendulin orang, kemudian dilaporkan, tapi tidak ditindak. Ngejendulin aja, ada saksinya, kita laporkan, tidak ditindak, berarti ini tidak menjalankan tugasnya. Apalagi kalau orangnya bonyok kayak saudara Banser kita di Kota Tangerang. Oh. Fotonya ada. Saudara kita dari Banser bonyok mukanya, betul? Betul. Ada yang robek mukanya. Kita sudah laporkan dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dari Banser. Tapi sampai sekarang belum ada dari Kapolres Tangerang memberikan press release bagaimana kasus ini kemudian diselesaikan oleh Kapolres. Ini bukan Cilegon, ini ngomong Polres Tangerang. Polres Tangerang. Oh, bukan Cilegon. Kenapa? Kita sudah laporkan sebagai warga negara dari Nahdlatul Ulama, kiai-kiai Polres, kiai-kiai Kota Tangerang sudah datang ke Polres meminta klarifikasi, katanya sedang di dalam penanganan dan proses. Banser sudah datang, Ansor sudah pakai pakaian hijau-hijau pada datang ke sana, tapi sampai saat ini saudara kita dari Banser masih belum mendapatkan keadilan di negeri yang mereka jaga selama ini. Banser adalah garda terdepan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika HTI ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia ini, Banser walaupun dicaci, mereka lantang. Kami NKRI harga mati. Dan sekarang saudara kita Banser yang selama ini menjaga negeri ini, yang selama ini mereka dicaci maki oleh orang-orang yang tidak suka akan NKRI, hari ini dia inginkan keadilan. Dia mendapatkan hal yang semacam ini sampai hari ini belum mendapat keadilan dari keadilan yang dia dapatkan. Jangan sampai ini jadi presiden untuk negeri kita. Orang yang selama ini berkata lantang membela negeri tidak mendapatkan keadilan dari negeri yang selama ini dia bela. Tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai saudara-saudara kita Banser
yang jumlahnya jutaan itu kemudian berpikiran sama, kemudian mereka berputus asa untuk menjaga negeri yang mereka cintai selama ini. Mereka tidak digaji, mereka tidak mendapatkan gaji, mereka menjaga kiai-kiai mereka, mereka menjaga NKRI ini tidak mendapatkan gaji. Tapi ketika mereka mendapat kezaliman, negara lambat untuk memberikan keadilan kepadanya. Ini kita minta kepada aparat kepolisian di Polres Tangerang, bukan Polres Cilegon Pak M. Silitonga, untuk segera memberi keadilan kepada saudara kami anggota Banser Ansor di Kota Tangerang yang bernama Sahabat Rida. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwasanya perwakilan dari Ansor atau Banser Kota Tangerang sudah mendatangi Mapolres Tangerang Kota untuk meminta klarifikasi terhadap kasus yang dialami oleh si Rida ini ya. Dan bahkan di situ Kapolresnya itu sudah berjanji akan menindaklanjuti, akan memproses sesuai undang-undang yang berlaku gitu ya. Tapi sampai detik ini pihak Kapolres belum ada atau belum menyatakan konferensi pers lagi tentang penangkapan atau penahanan si Bahar ini, karena sampai detik ini si Bahar ini belum ditahan dengan alasan penangguhan penahanan karena dengan alasan tulang punggung gitu ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tegas menghimbau atau meminta kepada Kapolres Kota Tangerang agar kasus ini segera dituntaskan atau ditangkap, dihukum atau dipenjara gitu ya, biar mendapatkan keadilan. Kita doakan mudah-mudahan Kang Rida tidak ada dendam di hatinya. Betul. Mudah-mudahan Kang Rida atas perjuangan selama ini di dalam membela para kiai, membela NKRI, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, rizki yang luas, anak-anak yang akan jadi Presiden Republik Indonesia, anak-anak yang akan jadi Kapolri, anak yang akan jadi Polres Tangerang, agar dia nanti akan memberikan keadilan setiap ada orang-orang yang meminta keadilan seperti dulu bapaknya dizolimi, di apa namanya itu, diumek-umek, diliak-liak, diinca-inca. Satu orang Banser itu sakti, walaupun dikeroyok oleh banci-banci 10 orang itu masih hidup karena dia sudah meminum air para kiai. Orang diliak-liak 10 orang masih hidup, luar biasa. Alhamdulillah. Ini adalah sebuah harapan dari kita semua yang hadir dari perjuangan Wali Songo Indonesia, saudara daripada Ansor dan Banser. Kenapa kita tidak bergerak? Karena kita menghormati saudara kita yang tua, yaitu Barisan Ansor Serbaguna dan Ansor NU. Hari ini Maulid, hari ini juga adalah haul Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Haji. Maulid merupakan penegasan dari kecintaan kita kepada baginda Nabi. Haul Syekh Abdul Qadir adalah penegasan bahwa kita ahli sunnahnya, tasawufnya adalah ahli sunnah wal jamaah, tasawufnya adalah tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan tasawufnya Imam Ghazali. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah murid daripada Imam Ghazali. Siapa orang yang bertasawuf Imam Ghazali, berarti dia bertasawuf sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah pasal 5.
sesuai juga dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 5 juga, bahwa Nahdlatul Ulama dan PWI-LS di dalam akidah berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Di dalam fikih berdasarkan mazhab yang 4, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di dalam tasawuf mengikuti 2, yaitu Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Siapa orang yang mengaku-ngaku NU tapi tasawufnya bukan tasawuf Imam Al-Ghazali, bukan tasawuf Junaid al-Baghdadi sanadnya, maka ke-NU-annya dipertanyakan. Dipertanya teman-teman, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani secara tegas meminta kepada Kapolres Kota Tangerang agar kasus ini segera dituntaskan dan pelakunya segera ditangkap ya. Di samping itu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas masalah maulid gitu ya teman-teman. Tapi yang paling penting di awal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas tentang masalah kejadian-kejadian atau penganiayaan yang terjadi kepada sahabat yang bernama Rida, yang mana si Rida ini adalah anggota Ansor ya. Jadi dalam penuturannya ya waktu disekap, ditanyakan, disuruh ngaku karena diduga si Rida ini adalah anggota PWI-LS gitu ya. Ternyata si Rida ini bukan anggota PWI-LS, namun tetap aja dianiaya, dibuka, bahkan mau dimutilasi jadi 9 katanya. Jadi yang mengatakan ini adalah HBS. Ini cerita dari korban yang bernama Rida ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.